Halo, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Ibn Ardani. Di sini saya akan memperkenalkan tentang siapa sih Marie Antoinette itu. Silahkan disimak videonya. Jadi Marie Antoinette ini lahir pada tanggal 2 November tahun 1755 di Wiener, Austria dengan nama asli Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen. Yang dimana nama orang tuanya adalah Kaisar Frans I dan Permaisuri Maria Theresa, yang dimana merupakan adalah penguasa Kekaisaran Habsburg. Jadi Marie Antoinette ini adalah anak ke-15 dari ke-16 bersaudara dalam keluarga bangsawan Habsburg, salah satu dinasti paling berpengaruh di Eropa. Jadi meskipun dia lahir dalam keadaan kemewahan, pendidikan formal tergolong minim dan dia lebih difokuskan untuk menjalankan peran diplomatik melalui pernikahan. Lalu sebenarnya Marie Antoinette ini adalah seorang ratu atau putri yang kurang pintar dalam hal akademik namun sangat pintar dalam hal akademik. Dia sangat mahir dalam memainkan alat musik. Contohnya adalah harpa. Jadi pada usia 14 tahun Marie Antoinette dinikahkan dengan Louis Auguste atau calon pewaris tahta Prancis yang kemudian menjadi Louis ke-16 sebagai bagian dari aliansi politik. Ia kemudian menjadi Dauphin dan akhirnya dinobatkan sebagai Ratu Prancis setelah kenaikan tahta suaminya sebagai Raja Louis ke-16 pada tahun 1744. Setelah tinggal di istana Versailles, Marie Antoinette dikenal akan kecantikannya, selera fashion yang tinggi, yang dimana pada masa itu dia dijadikan sebagai ikon fashion, dan kepribadiannya yang menyenangkan. Namun dia juga menghadapi tekanan besar oleh masyarakat Prancis yang mencurigai dirinya karena latar belakang Australia dan tidak langsung memiliki keturunan setelah pertingkahan. Jadi Marie Antoinette ini terkenal karena gaya hidupnya mewah dan sering dianggap jauh dari rakyat biasa. Nah, dia dijuluki dengan Madame Defisit karena sering dikritik belanja berlebihan, sering pesta, dan hobi fashion. Memiliki tempat pribadi di Versailles bernama Le Jaume de la Reine, di mana desa sang ratu, yang dimana dia bermain seperti petani kaya. Dan dia pernah dituduh berkata let dan cake, yang mana kata itu menjadi sangat kontroversial, yang dimana dia bilang jika tidak ada roti maka makanlah kue. Sebenarnya kata itu tidak diucapkan oleh Marie Antoinette namun dijadikan sebagai ujaran kebencian oleh pihak revolusioner Perancis. Jadi Marie Antoinette ini pernah terkena skandal, di mana skandal ini adalah skandal cukup besar, yaitu skandal kalung berlian. Pada tahun 1785, Marie Antoinette terseret dalam skandal kalung berlian yang perburuk citranya. Seorang penipu bernama Jean de la Motte menggunakan nama ratu untuk menipu kardinal agar membeli kalung mewah senilai jutaan livre. Meskipun Marie Antoinette tidak terlibat secara langsung, publik tetap menyalahkannya, menganggap sebagai ratu yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Peristiwa ini semakin memperkuat anggapan bahwa ratu tidak pantas memegang kekuasaan, yang dimana rangka penipuannya adalah seperti ini. Jeanne membuat suara palsu yang tampaknya ditulis oleh Marie Antoinette. Ia bahkan mengatur pertemuan palsu antara Marie Antoinette dan Kardinal Rohan di taman pada malam hari, menggunakan pelacur yang mirip dengan sang ratu. Rohan tertipu dan percaya bahwa ia sedang menjalankan perintah langsung dari sang ratu. Rohan membeli kalung itu atas nama Marie Antoinette dan menyerahkan kepada Jeanne, yang kemudian mencuri permata kalung itu dan menjualnya. Lalu ternyata ketika pembayaran kalung tidak kunjung datang, para pembuat kalung pun menagih langsung ke Marie Antoinette. Sang Marie Antoinette ini pun terkejut karena tidak pernah memesan atau menerima kalung itu. Penipuan pun terbongkar dan kasus ini menjadi skandal besar nasional pada masa itu. Jadi menjelang akhir 1780-an, situasi di Prancis memperburuk negara, mengalami kebangkrutan, kelaparan meluas, dan sistem perpajakan yang sangat tidak adil. Rakyat semakin marah karena merasa keluarga kerajaan tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tahun 1789, revolusi Prancis meletus dengan penyebaran penjara Bastille, simbol awal kejahatan monarki absolut. Marie Antoinette dan Louis ke-16 menjadi sasaran utama kebencian publik. Usaha mereka untuk melarikan diri ke luar negeri pada tahun 1791 melalui insiden pelarian ke Varennes gagal total karena mereka diketahui oleh publik, dan mereka ditangkap setelah itu dibalik-balikkan ke Paris. Kejadian ini semakin menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada keduanya, dan dianggap berkhianat kepada negara. Lalu mereka dimasukkan kembali ke dalam penjara.
tersebut, tekanan terhadap keluarga kerajaan semakin besar, dan pada tahun 1792 monarki secara resmi dihapuskan dan Republik Prancis didirikan. Louis ke-16 diadili dan dihukum mati pada tahun 1793 pada bulan Januari, dan Marie Antoinette kemudian dipenjara di Conciergerie dan menghadapi tekanan mental dan fisik yang luar biasa. Ia dipisahkan dari anak-anaknya dan diinterogasi dengan keras selama berhari-hari. Dan akhirnya pun hukuman sama Marie Antoinette pun tiba pada tanggal 16 November 1793. Marie Antoinette dihukum mati dengan guillotine. Ia dibawa ke Place de la Révolution dengan kereta terbuka dalam keadaan kurus dan pucat, jauh dari penampilan yang glamor di masa kejayaannya. Nah, jadi fun fact-nya pada masa itu rambut Marie Antoinette itu pada sehari sebelum dieksekusi mendadak menjadi putih dikarenakan mendapatkan banyak tekanan. Dan orang-orang sekarang yang mengalami perubahan seperti itu disebut dengan sindrom Marie Antoinette. Meskipun banyak yang membencinya, sebagian orang melihatnya sebagai sosok tragis, seorang perempuan yang dihukum oleh keadaan dan sistem yang lebih besar dari dirinya. Di saat-saat terakhir, dia tetap tenang dan menunjukkan martabat sebagai ratu hingga akhir hayatnya. Pasca kematiannya, Marie Antoinette menjadi tokoh yang terus dikenal dalam sejarah dan budaya pop. Ia digambarkan sebagai simbol kejahatan monarki, kemewahan yang tidak terkendali, serta keangkuhan bangsawan yang akhirnya tumbang. Dalam film, buku, dan seni, sosoknya sering dipotret sebagai wanita glamor yang tragis, penuh misteri dan dramatis. Beberapa karya menggambarkan sebagai korban politik, sementara yang lain tetap menganggapnya sebagai lambang kemerosotan moral elit Prancis. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya dapat sampaikan dapat diterima oleh teman-teman. Terima kasih.